Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini. Jemaah sekalian, pertemuan kita pada malam ini adalah memasuki surat baru, yaitu surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Karena hari Senin kemarin kita menyelesaikan surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Nah sekalian, surat Al-Waqiah, surat Al-Hadid ini cuma 29 ayat. Sehingga insya Allah kita akan berjumpa dengan surat Al-Hadid ini selama 3 kali pertemuan, yaitu malam ini, Jumat malam, dan insya Allah hari Senin malam. Jemaah sekalian, karena bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Wahyudin Wahid, kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca dan menyimak ayat-ayat suci Al-Quran yang dipandu oleh beliau, sehingga semoga harapannya kita dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang mencintai Al-Quran. Kepada Ustazna Ustadz Wahyudin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Ada Ustaz. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini, masuk ke surah baru, yaitu surah Al-Hadid, ayat 1 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم
Huwallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض له السماوات وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر
kabir. والذين آمنوا آمنوا وأنفقوا أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم قد أخذ ميثاقكم إن هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وإن الله رؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة
الذين أنعموا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم محمد. صل اللهم على صل على محمد محمد اللهم وعلى صل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل أجل فرجه. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan juga sakinah kepada beliau. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan Bapak Ibu semuanya dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz bahwa Bapak Ibu semuanya adalah hamba-hamba yang berhak mendapatkan maqam qurb di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat baru yaitu surat Al-Hadid. Bapak Ibu lihat latar belakang gambar kita adalah timbangan, mizan. Karena nanti kita lihat ayat yang ada kata hadidnya besinya itu berbicara tentang keadilan. Jadi ayat yang nanti ada kata hadidnya yang menjadi nama surat ini itu besi nanti dikaitkan dengan keadilan. Jadi besi bisa bermakna kekuatan, kekuatan harus digunakan untuk menegakkan keadilan. Besi juga bermakna teknologi adalah digunakan untuk menegakkan keadilan. Karena dengan kemajuan teknologi, semua orang bisa mengontrol manusia yang lain. Sehingga kemudian memungkinkan terjadinya transparansi, keterbukaan di antara seluruh umat manusia. Teknologi juga mendekatkan manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga dengan teknologi kita semuanya bisa menjalankan apa yang disebut dengan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jadi backgroundnya kita adalah timbangan karena timbangan terbuat dari besi. Al-hadid artinya besi. Kemudian surat ini adalah urutannya yang ke-57, surat yang ke-57. Al-hadid artinya besi. Ini ayat atau surat turun di Madinah dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah. Jadi ini adalah surat di Madinah, makanya disebut dengan Madaniyah. Jemaah sekalian, surat yang turun di Madinah biasanya ciri-cirinya berkaitan dengan kekuasaan, politik, hukum, syariat, dan sebagainya. Maka kita lihat Al-Hadid ini tadi kita katakan terkait dengan keadilan. Karena Nabi di Madinah sudah menjadi penguasa, sudah memiliki wilayah otoritas kekuasaan. Berdasarkan konstitusi yang disepakati bersama, pada saat Nabi baru sampai ke sana dengan membuat konstitusi bersama yang disebut dengan Piagam Madinah, Sahifah Madinah. Jumlah ayatnya 29 ayat, berarti kita 3 kali pertemuan, karena 1 kali pertemuan 10 ayat. Kemudian ayat pertama, sebelum kita lihat ayat pertama, ini berbicara tentang tasbih. Karena surat Al-Hadid ini adalah salah satu surat yang permulaannya adalah tasbih.
Jadi nanti ada kata sabbaha, ada kata yusabbihu, ada kata subhana, ada kata sabbih. Jadi ini nanti ada 7 surat yang seperti itu. Nah, ini adalah kita ambilkan dari surat Al-Isra ayat 44 yang menjelaskan bahwa semuanya bertasbih. Di surat Al-Isra Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawatul as-sab' wal ard." Jadi bertasbih kepada Allah langit yang 7 lapis, wal ardu dan bumi, waman fihinna dan siapa saja yang ada padanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, bahkan tidak ada satu pun juga, tidak ada satu entity kecuali bahwa mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum. Cuma kata ayat ini kitanya yang tidak tahu tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah itu adalah halim. Halim itu adalah penyantun dan ghafur adalah pengampun. Penyantun dan pengampun. Jadi jemaah sekalian, halimah menunjukkan bahwa kita butuh santunan dari Allah, dan pada saat yang sama kita sering menyalahgunakan santunan Tuhan, maka kemudian kita butuh ampunannya. Nah, baru kita masuk ke permulaan surat Al-Hadid, yaitu Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha, ini adalah bentuk madhi, ini adalah bentuk pasten. Jadi sabbaha adalah bentuk pastennya, bentuk mudhari'nya adalah yusabbihu. Jadi sabbaha yusabbihu. Nanti ada juga surat yang yusabbihu permulaannya. Ini adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi permulaan suratnya adalah bertasbih, informasi, berita, proposisi, pernyataan bahwa apa saja, kalau ada kata-kata apa saja termasuk manusia. Apa saja yang ada di langit, ma fis samawati, yang ada di langit. Samawati di sini adalah bentuk jamak. Jadi langit tidak cukup, harus jamak, langit dan langit-langit yang lain. Wal ard dan bumi. Wa huwa dan dia Allah. Allah yang kepadanya tadi apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih adalah Al-Aziz, Maha Perkasa. Karena dialah yang mengadakan semuanya tanpa kesulitan. Al-Hakim dan dia Maha Bijaksana karena dia menetapkan hukum di antara semuanya. Jadi tidak ada satu pun yang lepas dari tasbih. Kalau sesuatu itu tidak bertasbih, dia akan meniada, dia akan menghilang. Dia akan tenggelam di dalam lembah ketiadaan. Dia tidak ada. Karena sesuatu itu ada karena diadakan. Relasi, hubungan antara yang mengadakan dan diadakan adalah hubungan tasbih. Yaitu tasbih dari yang diadakan kepada yang mengadakan. Jadi kalau yang mengadakan itu namanya khalaqa, menciptakan, atau ja'ala, menjadikan. Tetapi dari bawah, dari makhluk ke atas namanya sabbah, bertasbih. Jadi relasi bottom up-nya adalah tasbih, relasi top down-nya adalah khalq dan ja'ala. Atau ka'amr, yudabbirul amr. Nah, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran kita sudah bahas dulu ketika membahas tentang izaja. Izaja itu adalah 7 dalam Al-Quran. Surat yang dimulai dengan kata izaja itu ada 7 dalam Al-Quran. Nah, begitu juga dengan kata sabbah atau kata tasbih. Jadi surat yang bermula dengan kata tasbih itu ada 7 surat juga. Jadi ada 7 surat yang permulaannya, ini kan permulaan ayat 1. Jadi disebut permulaan itu di ayat 1 ya. Jadi ada di beberapa lain sabbah tapi bukan di ayat 1. Yang kita bicarakan adalah surat yang permulaannya adalah tasbih, entah itu dengan kata subhana, entah itu dengan kata sabbaha, entah itu dengan kata yusabbihu, entah itu kata sabih, itu total surat ada 7. Ya, jadi ada 7 surat. Mari kita lihat yang pertama. Ya. Ini yang pertama surat Al-Isra. Ya, ini surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 1 ini. Saya kira kita semuanya kenal ini kata-kata subhana. Jadi ini adalah nomor 1. Ini adalah surat pertama di sepanjang mushaf Al-Quran yang dimulai dengan kata tasbih. Atau satu kata dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, dan seterusnya. Kita sudah bahas dulu. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadid ini. Ini Al-Hadid. Surat 57
Al-Hadid dimulai tadi dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Ini adalah yang kedua. Ini adalah surat yang kedua. Kemudian yang ketiga, surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Juga fi'il madhi, kata kerja lampau juga, past tense juga. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi sabbah juga. Hampir sama bunyinya tadi dengan surat 57. Ini adalah yang ketiga. Kemudian berikutnya, surat As-Saff, surat yang ke-61. Ini surat As-Saff. Surat As-Saff, ayat surat 61. Permulaannya juga fi'il madhi juga. Jadi surat 3. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi 3 surat berturut-turut ini adalah fi'il madhi. Surat 57 tadi, Al-Hadid. Terus kemudian surat Al-Hasyr. Kemudian surat As-Saff. Jadi berselang-selang satu surat. Surat 57, surat 59, surat 61. Itu kan berselang-selang satu surat. Ini adalah fi'il madhi sabbaha. Ini adalah yang keempat. Kemudian berikutnya, surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Berarti ini berurutan dengan yang 61 tadi. Surat As-Saff, surat Al-Jum'ah. Tapi di sini adalah menggunakan fi'il mudhari', yusabbihu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang dan akan terus bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ini adalah yang ke-5. Jadi sudah 5 surat. Kemudian berikutnya yang ke-6, surat At-Taghabun. At-Taghabun adalah surat 64. Dimulai dengan yusabbihu, berarti fi'il mudhari juga, kata kerja sekarang dan akan datang juga. Jadi mudhari. Jadi kita lihat berturut-turut ini ada 5, 3 yang sabbaha, 2 yusabbihu. Tadi adalah Al-Hadid sabbaha, kemudian Al-Hasyr sabbaha, As-Saff sabbaha, kemudian Al-Jum'ah tadi adalah yusabbihu. Kemudian juga tadi 63 adalah yusabbihu. Sekarang maaf ini adalah yusabbihu yang 2 ya. Yusabbihu surat At-Taghabun sedang bertasbih atau akan terus bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi sedang bertasbih dan akan terus bertasbih. Jadi sejak dari dahulu, sejak awal sampai habis semuanya bertasbih kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari kata kerja atau fiil yang digunakan. Sabbah berarti dulu telah berlalu. Yusabbihu sekarang dan akan datang. Jadi sejak awal pertama kali makhluk dikatakan ada, begitu dia ada, maka relasinya dengan pencipta adalah tasbih, sampai nanti terakhir relasinya adalah tasbih. Ketika tasbih terhenti, dia juga menjadi tiada. Makanya menggunakan kata yusabbihu, fi'il mudhari. Ini adalah yang ke-6. Sekarang yang ke-7, yang terakhir. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la adalah perintah, fi'il amr. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu al-a'la. Mirip dengan Iqra bismi rabbikal. Iqra bismi rabbika. Jadi bacalah dengan nama Tuhan. Kalau ini adalah sabbih isma rabbik. Jadi kalau Iqra bismi rabbik, kalau ini sabbih isma rabbik. Jadi bertasbihlah isma melalui nama. Jadi tasbihlah nama Tuhanmu. Jadi bertasbihlah dengan melalui nama Tuhanmu al-a'la yang paling tinggi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi ada 7 totalnya. Jadi ada 7, 1 adalah menggunakan masdar namanya, yaitu subhanalladzi asra bi abdihi, itu namanya masdar. Kemudian 5 berbentuk kata kerja. Maksud saya 6 berbentuk kata kerja, 3 berbentuk kata kerja lampau, madhi, 2 berbentuk kata kerja sekarang dan akan datang, mudhari, dan 1 dalam bentuk amr. Amr juga adalah kata kerja perintah namanya, fil amr. Jadi dari 7 ini semuanya jemaah sekalian mempunyai makna yang merujuk kepada satu hal, yaitu bahwa relasi hubungan antara pencipta dengan ciptaannya adalah relasinya adalah tasbih. Sehingga kalau kita sebagai manusia tidak bertasbih kepada Allah, maka kita seakan-akan melepaskan diri kita daripada Dia, daripada Allah SWT, dan kita telah menempatkan diri kita lebih rendah daripada makhluk-makhluk tersebut. Jadi ini adalah
7 surat. Sekarang ya Mas Kaiser Bahagia, kita masuk pada ayat berikutnya. Ini adalah Bapak Ibu lihat adalah pertumbuhan. Karena dialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi siapa tadi? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim tadi, yaitu lahu, dia memiliki mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Jadi mulku artinya kerajaan, artinya satu tatanan. Kerajaan itu kan satu tatanan. Satu sistem yang tidak terpisahkan. Jadi alam semesta yang kelihatannya banyak ini, hal-halnya banyak, entitas-entitasnya banyak, entitinya banyak, tetapi hakikatnya adalah satu kesatuan. Jadi mereka semuanya banyak, tetapi berada dalam satu. Jadi para arif menyebutnya dengan al-kasra fi ainil wahdah. Yang banyak itu berada dalam substansi yang satu. Begitu juga yang satu, dia selalu bersama dengan yang banyak. Jadi yang banyak selalu berada di dalam yang satu, dan yang satu selalu bersama dengan yang banyak. Lahu mulkus samawati wal ard. Makanya disebut dengan miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Fenomena yang ada di dalamnya adalah ada hidup dan ada mati. Dan kalau ada yang hidup, maka dia menghidupkan. Karena dialah Al-Hayyu yang maha hidup. Maka setiap yang hidup berarti mendapatkan nafas hidup dari dia, apapun. Bukan hanya manusia, semua yang hidup. Tumbuh-tumbuhan pun juga. Tumbuh-tumbuhan, nyamuk, kecoa, cecak, sampai kepada seperti misalnya gajah, zebra, dan sebagainya. Termasuk manusia, segala sesuatu yang hidup berarti menunjukkan yang bersangkutan ada relasi hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuhyi, dan yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Kalau ada yang mati, maka dialah yang mematikan. Karena dialah yang memiliki otoritas mematikan, maka kita tidak boleh mematikan sesuatu karena kita tidak punya otoritas itu, kecuali Allah memberikan otoritas itu kepada kita. Apa itu? Yaitu hewan-hewan yang dihalalkan dengan catatan. Otoritas itu dengan syarat. Otoritas mematikan apabila kita minta izin kepadanya. Yang sesuai dengan izinnya, syariatnya, dan seizin dengannya. Yang boleh misalnya dibunuh untuk dimakan, sapi, kambing, onta. Tapi itu pun harus minta izin kepadanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kenapa? Karena tidak ada yang berhak mematikan kecuali dia. Dia menghidupkan, lawannya dia bisa mematikan. Kalau Allah menghidupkan, baru kita mematikan, berarti kita telah melawan Allah. Kenapa? Allah menghidupkan nyamuk, kita datang mematikan nyamuk. Allah menghidupkan kecoa, kita datang mematikan kecoa. Kan namanya membangkang, Bapak Ibu sekalian. Bapak bisa bayangkan kalau orang tuanya atau ibunya menyimpan gelas di atas meja, terus kita bawa ke teras di luar tanpa di atas meja. Disimpan lagi, kita bawa lagi. Nah, ini namanya pasti akan diartikan sebagai pembangkangan. Begitulah kita manusia jemaah sekalian, segala sesuatu yang hidup kita tidak boleh mematikannya kecuali atas seizin daripada Al-Hayyu yang memberikan kehidupan tersebut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah SWT atas segala sesuatu qadir. Ingat kata-kata ala kulli syai'. Bapak Ibu sekalian, camkan ini kata-kata ala kulli syai'in. Apa namanya kulli? Tiap-tiap, segala, tanpa kecuali. Tidak ada ilahnya, berarti semuanya. Kecuali kalau ada kata-kata ala kulli syai'in qadir ilah. Ini tidak ada ilahnya. Jadi apapun yang bisa kita bayangkan, apapun yang merupakan sesuatu itu hadir dalam kehidupan kita, zahir ataupun batin, material ataupun non-material, fisik ataupun metafisik, maka pada dasarnya dialah yang mengadakannya. Ala kulli syai'in qadir, dia menentukan kadar-kadarnya. Kenapa menggunakan kata kadar? Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah tidak lagi bersifat mutlak, absolut. Karena sudah dibatasi. Kadir itu ada batasan padanya, kadar. Jadi satu-satunya entitas yang tidak terbatas adalah Allah. Jadi satu-satunya hal yang tidak terbatas adalah Allah, karena dia mutlak, tidak ada yang membatasinya. Segala sesuatu selain dia memiliki batas-batas, kadar-kadar namanya. Maka hanya satu yang tidak terbatas, yaitu Allah. Sedangkan selain daripada Allah,
adalah dibatasi. Karena dia batasi menjadi plural, menjadi banyak. Maka kalau Tuhan juga kita batasi, maka minimal menjadi dua. Kalau ada dua Tuhan, berarti yang satu melawan kemutlakan yang sebelahnya melawan kemutlakan yang satunya. Dan itu adalah tidak masuk akal. Maka segala sesuatunya selain Allah adalah tidak mutlak. Kalau ada alam yang abadi, bukan sebetulnya karena mutlak abadinya, tetapi karena sifat abadinya, yaitu sifat tidak terikat ruang dan waktu. Ketika tidak terikat ruang dan waktu, maka tidak ada perubahan padanya. Tidak ada perubahan padanya, kita sebut dengan abadi. Karena Allah mengatakan tidak ada satupun yang tidak mengikuti kadar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jemaah sekalian, kata kadar ini adalah Allah memberikan. Jadi Allah memberikan kadar. Cecak jadi cecak karena kadarnya sebagai cecak. Nyamuk sebagai nyamuk karena Allah tentukan kadarnya sebagai nyamuk. Kecoa sebagai kecoa karena Allah tentukan kadarnya sebagai kecoa. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita membunuh sesuatu, bukan hanya melawan Allah sebagai Al-Hayyu, tapi juga melawan Allah sebagai ala kulli syai'in qadir. Dialah yang menentukan kadar atas segala sesuatu. Coba Bapak sekalian perhatikan ilustrasi gambar ini. Ini kita anggap ini bagaimana sesuatu yang sifatnya dua dimensi bisa berubah menjadi kotak. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah tadi caranya Tuhan membuat kadar-kadar segala sesuatu. Anggaplah sebelum ada kotak-kotak ini, sebelum ada warna-warna tadi itu, lihat itu papan-papan ini, Bapak bisa perhatikan sebelum lihat ini semuanya. Sebelum adanya kotak-kotak ini, itu yang ada hanya yang putih saja. Kita anggap ini sebagai sesuatu yang kemutlakan. Lalu kemudian terbentuklah ini. Lalu kemudian bertemu satu sama lain, lahirlah dimensi-dimensi. Ya, dan di manakah kejadiannya itu di dalam yang putih, di background-nya yang putih ini. Nah, begitulah kurang lebih Allah SWT menjadi dasar semuanya terbentuk. Dialah yang ada, semuanya menjadi ada karena dia terletak pada platform yang disebut dengan ada. Kalau tidak ada di situ ya tidak ada. Jadi ini aja Mas Keserbahagia pembentukan kemajemukan. Setelah tadi kita ini maka bisa kita hitung, ini kotak-kotak bisa kita hitung menjadilah banyak. Allah berfirman huwal awwal wal akhir. Dia awal. Apa artinya huwal awwal wal akhir? Adalah bahwa tidak ada satupun yang ada sebelum dia. Karena kalau ada kata sebelum dia, berarti dia bukan mutlak. Dia juga terikat oleh waktu. Maka oleh sebab itulah karena dia tidak terikat oleh waktu, dari sisi kita manusia menggunakan kata awal. Ingat, kata awal ini dari sisi kata manusia. Jadi ini disebut dengan mutasyabihat. Karena seakan-akan bagi kita kalau manusia itu awal, pernah tidak ada. Saya kalau kita misalnya ngantri, siapa yang pertama? Si A. Berarti kan tadinya memang tidak ada orang ngantri di sana. Baru kemudian datang si A. Nah, kalau kita dalam pandangan kita kalau ada awal, seakan-akan pernah tadinya tidak ada. Baru kemudian muncul satu. Yang satu pertama itu kita sebut dengan yang awal. Nah, tentu cara paham seperti ini harus diperbaiki, harus ditanzih namanya. Jadi istilah awal dalam perspektif kita itu harus ditanzih ketika diterapkan kata awal itu pada Allah. Ya. Karena penggunaan kata al-awwal wal akhir itu termasuk tasbih. Tasbih dalam pengertian tasbih dalam kehidupan kita. Menyerupakan dalam kehidupan kita istilah awal dan akhir. Ketika kita terapkan kepada Allah dengan istilah wal awal wal akhir, maka kata awal dan akhir yang ada dalam perspektif kita, persepsi kita, konsepsi kita, itu harus ditanzih namanya. Harus dibersihkan kembali, harus disucikan. Jadi ketika Allah menggunakan wal awal wal akhir, wal zahir wal batin, itu namanya proses tasbih. Nah, karena Allah itu tidak menyerupai apapun, laisa kamitsli syai'un, kita sudah bahas dulu dalam surat Musyawarah. Karena laisa kamitslihi syai'un, maka kemudian kata awal dan akhir di sini tentu tidak boleh sama dengan yang kita pahami. Karena kalau seperti yang kita pahami berarti serupa dengan yang kita pahami, yaitu sesama manusia, sesama makhluk. Maka ini disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat yang supaya pemahamannya tentang Tuhan itu benar, harus namanya ditanzih. Jadi yang dari Allah kepada kita tasbih, ketika kita terhadap Allah, yang tasbih tersebut kita harus tanzih.
Apa dasar tanzihnya? Yaitu karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi kalau tashbih itu adalah penyerupaan, tanzih itu adalah melepaskan dia dari berbagai macam keserupaan tersebut. Jadi kita ulangi, kalau tashbih itu adalah Allah berbicara kepada kita menyerupakan dirinya sama dengan kita dengan kata-kata awal akhir. Padahal hakikatnya dia tidak seperti itu. Maka kita harus tanzih, dasar tanzihnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Maka kata awal dimaksud di sini, akhir dimaksud di sini, zahir dimaksud di sini, batin dimaksud di sini, tidak seperti dalam pandangan atau ke dalam konsep atau pahaman kita. Lalu apa ya maksud awal, akhir, zahir dan batin di sini? Ya tentu maksudnya Allah di sini awal adalah bahwa dia tidak pernah tidak ada. Sedangkan selain dia pernah tidak ada. Jadi kata awal di sini dia tidak pernah tidak ada. Sehingga awal di sini kaitannya dengan makhluk. Jadi sebelum makhluk dia sudah ada, makanya sudah dengan awal. Jadi kata-kata awal di sini dia mendahului makhluknya. Dia mendahului apapun selain dirinya. Kemudian wal akhir, dan dia adalah akhir. Apa artinya akhir? Segala sesuatu mengalami perubahan. Kalau toh tidak mengalami perubahan, ada kadar-kadarnya. Ada kadar-kadarnya artinya ada batas-batasnya. Nah, sedangkan di balik batas-batas itu, batasnya segala batas kalau kita sebut dengan batas waktu adalah akhir. Akhir itu artinya apa? Tidak ada lagi selainnya. Jadi jemaah sekalian sebagai al-awwal wal akhir menunjukkan bahwa di antaranya ada relativitas. Yang absolut adalah yang awal dan yang akhir, karena awal dan akhir istilah tetapi yang dimaksud adalah sama. Begitu ya dengan zahir. Zahir itu yang nampak. Batin itu yang tidak nampak. Zahir itu adalah tubuh kita. Batin itu adalah jiwa kita. Zahir itu adalah bisa kita verifikasi dengan panca indera. Batin itu yang tidak bisa diverifikasi dengan panca indera. Tetapi jemaah sekalian sebagai semua yang zahir yang kita saksikan, dialah yang membuatnya nampak. Pertama, misalnya kita melihat di depan kita ada gunung. Kenapa gunung itu zahir di depan kita? Pertama, karena gunung itu adalah benda materi. Satu. Yang kedua, ada cahaya. Coba kalau tidak ada cahaya, tidak bisa kelihatan itu gunung. Yang ketiga, Allah berikan kepada kita mata. Coba tidak diberikan kepada kita mata, maka gunung tidak zahir. Jadi dengan demikian sekalian, zahirnya gunung di depan kita hakikatnya adalah karena Allah menzahirkannya. Sehingga sebetulnya ketika kita menyaksikan gunung, yang kita saksikan adalah dia. Dia menzahirkannya melalui menjadikan gunung sebagai materi dan menjadikan gunung menerima cahaya, dan kemudian mata kita bisa menerima pantulan gambar gunung melalui cahaya tersebut. Maka wal awwal wal akhir wal zahir. Begitu ya dengan yang batin. Yang batin artinya apa? Tuhan bisa melepaskan antara yang materi dan non materi, yaitu materi dan bentuk. Yang namanya bentuk tidak terikat dengan materi, tapi materi tidak bisa tanpa bentuk. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang bentuk itu bersifat batin, dan dialah yang mengikat materi sehingga materi tadi bisa kita saksikan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, siapakah yang membuat seperti itu? Tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan demikian, apapun yang kita saksikan, yang awal, yang akhir, yang zahir dan batin, yang kita saksikan adalah huwa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang kita bicarakan awal di sini, yang kita bicarakan akhir di sini, yang kita bicarakan zahir di sini, yang kita bicarakan batin di sini, hakikatnya yang kita bicarakan adalah huwa. Yang kita bicarakan adalah dia. Ya. Jadi kita hanya menggunakan istilah awal, akhir, zahir, batin, tapi sebetulnya yang kita bicarakan adalah huwa. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah terhadap segala sesuatu. Jadi dia jugalah. Huwa jugalah yang bikulli syai'in. Perhatikan Pak sekalian. Kita perhatikan kata-kata ini. Dengan ini. Tadi ayat sebelumnya, ayat 2. Wa huwa ala kulli. Masih ingat tadi Pak sekalian. Tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pada saat tadi Allah menggunakan kata qadir, ya, qadir. Ingat kata qadir tadi. Maka Allah menggunakan apa? Ala di sini, menggunakan kata ala. Ini ala. Jadi pada saat qadir digunakan, Allah menggunakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi begitu menggunakan kata alim, bi, ini beda maknanya. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir, alim, wa huwa bi kulli syai'in alim.
Kenapa? Apa bedanya? Allah itu artinya otoritas mutlak, berkuasa mutlak. Dia yang menentukan segala sesuatu. Jadi yang membuat kita jadi manusia bukan diri kita, tapi Allah. Tapi kalau alim, mengetahui segala sesuatu, tidak semua yang Allah ketahui, dia yang membuatnya. Kalau semua yang Allah ketahui dia membuatnya, berarti dia juga membuat pencuri jadi pencuri. Dia juga menjadikan pemerkosa jadi pemerkosa. Dia juga menjadikan perampok jadi perampok. Kenapa? Karena Allah tahu ada perampokan. Allah tahu ada pencurian. Allah tahu ada pemerkosaan. Tetapi ilmunya Allah di sana tidak identik dengan qadarnya. Kalau qadarnya Allah, takdirnya Allah, berarti dia adalah Allah. Dia berkuasa mutlak. Tetapi kalau berkaitan dengan ilmunya Allah, tidak semuanya. Kalau kita mencuri, bukan Tuhan yang membuat kita mencuri. Kalau kita membuat kekacauan, bukan yang Tuhan yang membuat kekacauan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia tidak suka kekacauan. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Bagaimana kalau terjadi kerusakan? Kan Tuhan tahu. Ya, tapi bukan Tuhan yang mengkadarkan. Yang melakukan itu adalah manusia. Itulah sebabnya jemaah sekalian, pada saat berbicara tentang qadir, menggunakan kata ala, berbicara tentang alim, bi dengan. Beda. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau ada kata-kata alaikum anfusikum. Alaikum anfusikum. Artinya apa? Kalian bertanggung jawab atas diri kalian. Jadi Allah di situ bertanggung jawab. Alaikum anfusakum. Atas kalian, diri kalian. Kalian bertanggung jawab kepada diri kalian. Jadi Allah itu menunjukkan kita berkuasa. Memiliki otoritas terhadap sesuatu. Tapi kalau bi dengan sesuatu itu hanya menjadi objek. Tapi belum tentu kita yang berkuasa. Kita misalnya mengetahui di depan kita ada tabrakan. Tapi bukan kita yang membuatnya tabrakan. Kita tahu bahwa di depan kita ada tabrakan dan kita tahu siapa yang menabrak siapa. Siapa yang menabrak siapa, kita tahu. Tetapi bukan kita yang membuat si A menabrak si B. B. Ya. Jadi itu sebabnya wa huwa bikulli syai'in alim. Begitunya dengan alam semesta, kita saksikan jemaah sekalian. Ini adalah ketika alam semesta ini pertama kali ada. Bapak sekalian bayangkan ini kan berputar nih. Berputar dari mana kira-kira nih? Berputar dari ketiadaan, kan dari sini pusatnya tadi tidak tiada nih. Berputar menjadi besar seperti ini. Jadi ini berputarnya dari tiada nih, keluar. Jadi kalau kita putar balik ini ke sini, maka dia akan menjadi tidak ada lagi kembali. Jadi kalau kita ambil dari luar, kemudian masuk, dia akan menjadi tiada. Dan kalau kita ambil dari dalam, dari tiada menjadi ada, membesar. Seperti itu. Dan ini menjadi banyak, namanya kasrah, menjadi plural. Menjadi majemuk. Nah, jadi yang majemuk itu dari mana? Dari yang satu. Dan yang menyebut itu kembali kepada siapa? Kepada yang satu. Itulah tadi kita sebut bahwa al-kasrah fi ainil wahdah. Al-wahdah fi ainil kasrah. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang khalaqas samawati, menciptakan langit dan bumi. Ingat Bapak sekalian, kata khalaqa kita sudah bedakan dulu dengan amr. Lahul khalqu wal amru. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Fi sittati ayam, dalam 6 masa. Kata sittati ayam menunjukkan khalq ini begitu diciptakan dia langsung masuk dalam ruang waktu. Begitu masuk dalam ruang waktu kan berarti ada fase. Ada step-step, ada level-level. Ada tahapan-tahapan. Fi sittati ayam. Berada dalam 6 masa. Kenapa Allah SWT menjelaskan tentang 6 masa? Ya, bisa bermakna ini adalah majasi, tapi bisa juga bermakna 6-nya sesungguhnya. Tapi intinya adalah bahwa sejak alam semesta tercipta, Allah mengatakan sudah dibuat aturan, sudah dibuat hukum 12 bulan. 1 bulan itu terdiri daripada beberapa minggu. 1 minggu itu, 1 pekan itu terdiri daripada 7 hari. Jadi kita ulangi, Al-Quran mengatakan dalam surat 9, surat Taubah, dikatakan bahwa inna iddatasyhuri indallah isna asyara syahra. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan. 12 bulan artinya 12 bulan di dalamnya. 1 bulan beberapa pekan. 1 pekan 7 hari. Nah, 7 hari cuma sekali serbagia, lalu kemudian Allah meminta kita dalam 1 hari itu adalah hari ibadah.
Sebetulnya yang lain juga ibadah, kita kerja juga ibadah. Tapi maksudnya itu ibadah mahdah, lebih fokus, lebih konsentrasi. Jadi oleh sebab itulah Tuhan menjelaskan tentang 6 masa fi sittati ayam, agar satu hari yang tadinya sittati ayam itu kita mencari nafkah secara personal. Kalau kita berhubungan dengan orang, hubungannya kita adalah hubungan pekerjaan, hubungannya kita adalah hubungan pragmatis namanya, maka kita ada satu masa dalam satu pekan di mana orang berkumpul, yang perkumpulan itu tidak atas dasar hubungan pragmatis, tidak atas dasar kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi semata-mata karena kepentingan kemanusiaan dan kehambaan kepada Allah, yaitu namanya Yaumul Jum'ah. Maka Jum'ah itu artinya berjamaah. Jumu'ah. Makanya jemaah sekalian, ini menjadi heran kalau semakin banyak masjid, semakin banyak Jumatan, akhirnya menjadi tidak jemaah jadinya. Harusnya Jum'ah itu adalah menjadi tempat berkumpul secara besar manusia. Jadi kalau bisa satu daerah, satu kabupaten, cuma satu masjidnya. Supaya satu kabupaten itu, satu wilayah itu berkumpul di satu tempat, di sana mereka berjumpa satu sama lain. Jadi setelah 1 minggu mereka sibuk masing-masing, kemudian berjumpa di sana. Bisa ngobrol walaupun hanya sebentar saja, tapi perjumpaan itu, sentuhan fisik itu, physical touch itu adalah memberikan sensitivitas rohani yang sangat besar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah makna daripada Jum'ah. Makanya Allah mengatakan fi sittati ayyam. Tentu saja kita katakan tadi ayam bisa bermakna masa, fase. Summa stawa alal arsh. Tetapi kemudian langit, bumi, bintang, perhitungan, matematika, bukan dia, bukan Tuhan. Tetapi semuanya adalah merupakan jelmaan dari Tuhan. Semuanya merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tapi bukan dia. Maka dikatakan di mana dianya? Alal arsh. Ya, jadi jemaah sekalian, ketika kita menyaksikan bintang, kita tidak bisa mengatakan itu adalah Tuhan. Ya, kalau kita katakan itu bintang Tuhan, berarti benar umat yang didatangi oleh Nabi Ibrahim menyembah bintang dengan alasan bintang itu Tuhan. Jadi bintang bukan Tuhan, batu bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, rembulan bukan Tuhan, tetapi semuanya merupakan tajalli, mazhar, tempat, lokus, caranya Allah memperlihatkan dirinya kepada kita. Jadi kita sebut tadi dengan cermin-cermin yang memancarkan wajah Tuhan. Sehingga Allah mengatakan, walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Fa'aina matwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kau menghadap, yang kamu saksikan adalah wajah Allah. Ingat, bukan Allah, wajah Allah. Wajah artinya melaluinya kita mengenal aslinya, zatnya. Jadi Allah mengatakan summa stawa alal arsh. Dia kemudian istawa alal arsh. Istawa bisa bermakna bersemayam, bisa juga bermakna proses penyempurnaan itu bergerak kepada itu. Istawa itu adalah juga sempurna. Dalam Al-Quran dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi jiwa dan yang diberikan sifat untuk menyempurnakan diri. Apa artinya sifat jiwa ingin menyempurnakan diri? Ingin kembali menyatu dengan dia, Tuhannya. Istawa, dan di mana di tempatnya? Alal arsh. Dalam singgasana semua alam semesta. Dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, maka kita harus meruntuhkan, menegasi semua entitas-entitas ini untuk sampai kepada entitas tunggal yang disebut dengan zat Allah Subhanahu wa taala ataukah Allah Rabbul Alamin. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ingat tadi wa huwa bi kulli syai'in alim, bukan wa huwa ala kulli syai'in alim, tapi wa huwa bi kulli syai'in alim. Maka dia mengetahui segala-galanya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu ma yaliju fil ard. Tuhan tahu apa yang masuk di dalam bumi. Kata masuk di dalam bumi tentu yang paling awam, paling gampang kita pahami adalah air hujan misalnya. Turun dari langit masuk ke bumi. Yang lebih canggih sedikit, yang lebih halus sedikit adalah cahaya matahari. Ingat, matahari jauh sekali, tapi memancarkan cahayanya masuk kepada bumi kita. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Tapi ada yang lebih lagi dari situ jemaah sekalian berbahagia, yaitu bahwa alam-alam rohani yang masuk ke bumi untuk menjumpai manusia, membimbing manusia, juga Allah tahu. Seperti dalam kata-kata tanazzalul malaikatu warruh pada malam Lailatul Qadar. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa-apa yang masuk ke bumi dan apa-apa yang keluar daripadanya. Jadi lalu lintas dari dan ke bumi
dari dan ke langit melalui bumi itu semuanya Allah ketahui. Ya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju, dan apa yang keluar minha daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama, begitu ya yang turun dari langit. Kalau tadi ini masuk, ini turun. Wa ma yanzilu minas sama. Ya, ini bisa kita ambil kembali perumpamaan hujan. Tetapi ada yang lebih dari hujan, yaitu wahyu. Wahyu juga menggunakan kata-kata nazzala yunazzilu, anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu adalah wahyu. Yunazzilu minas sama. Allah juga tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang keluar. Jadi tadi yaliju lawannya yakhruju, sekarang yanzilu lawannya ya'ruju. Turun lawannya ya'ruju. Kata ya'ruju lahir kata mi'raj. Jadi Bapak sekalian, kata mi'raj itu dari kata araja ya'ruju. Mi'raj. Mi'raj adalah isim alat, tempat untuk naik atau alat untuk naik, isim alat. Alat untuk naik. Nah, jemaah sekalian, maka yanzilu minas sama. Dia tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha. Jadi jemaah sekalian, kalau kita artikan yanzilu itu adalah kitab suci, maka kitab suci itu tujuannya diturunkan kepada kita adalah dalam rangka menjemput kita untuk naik ke atas. Maka kitab suci itu termasuk kitab suci mushafnya ataupun pasangannya adalah merupakan isim alat daripada ya'ruj. Itu mi'raj, yaitu alat kita untuk naik kembali kepada Allah SWT. Di mana? Yang tadi istawa alal arsh. Yang tadi istawa alal arsh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kita lihat jemaah sekalian dari awal tadi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu dan seterusnya, maka kita tidak pernah lepas daripada dirinya. Kita tidak pernah lepas dari diri Allah. Kehadiran kita mulai daripada ujung kaki sampai ujung rambut kita, zahir dan batin kita semuanya bertasbih kepada Allah, kecuali kesadaran kita ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Maksudnya kita yang tidak menyadari itu. Tetapi kesadaran sebagai kesadaran kesadaran sebagai kesadaran ansih, dia bisa ada karena bertasbih kepada Allah sebagai sebuah entitas kesadaran. Tapi kesadaran yang berkorelasi dengan subjek kita yang berkata aku, itu bisa tidak bertasbih. Makanya disebut dengan durhaka. Disebut dengan maksiat. Jadi wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Bapak Ibu sekalian, kita camkan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian. Huwa ma'akum, dia bersama kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi artinya apa? Kita bisa tidak menyadari dia Allah, tetapi Allah tidak pernah tidak bersama dengan kita. Kita boleh lupa kepada Allah, tapi Allah tidak mungkin tidak bersama dengan kita. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam surat Al-Mujadalah, surat berikutnya setelah ini, dia tujuh nanti ada kata-kata huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Allah bersama mereka, artinya mereka di sini yang tidak menyadari Tuhan, di mana saja mereka, orang-orang lupa itu berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita tidak pernah tidak bersama dengan dia. Makanya jemaah sekalian sebagai sedapat mungkin kita berdialog dengan dia, kapanpun, dimanapun, karena selalu bersama dengan kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, supaya kita tidak gampang curhat kepada sesamanya manusia, karena curhat kepada manusia itu bisa melahirkan jejak-jejak digital, dan orang yang kita temani curhat belum tentu setia bersama dengan kita selamanya, bisa saja suatu saat kemudian memusuhi kita, bisa saja suatu saat bahkan meruntuhkan kita. Maka curhat yang paling aman adalah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Mungkin kita juga bersama teman kita, tapi teman kita ketika kita berbicara dengannya, diam-diam hatinya di dalam tetap sibuk dengan problemnya sendiri. Ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang masalah kita, dia iya-iya aja. Kalau kita berbicara bersedih, dia turut bersedih juga. Ya, tetapi dia juga secara hakikat hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah kepada Allah harusnya kita bersama. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan bima ta'maluna basir. Apa saja yang kita kerjakan, Allah tahu.
Inilah jemaah sekalian sebagai ilustrasi bagaimana semuanya kembali kepada Allah. Jadi ingat, ini ilustrasi kita jemaah sekalian adalah kita ibaratkan ini relasi dengan Allah. Ini kan Allah kan cahaya ya, yang berasal dari arasnya. Dan ini semua yang ada di alam semesta seperti inilah. Semua apa yang terjadi di alam semesta itu tidak pernah tidak ini lihat, tidak pernah lepas. Kalau cahaya ini kita putus, ini menjadi hilang. Jadi kalau cahaya ini kita putus, dia akan hilang. Jadi beginilah relasi kita dengan Allah SWT, ilustrasinya. Ingat, ilustrasinya seperti itu. Lahu mulkus samawati wal ardh, kepunyaan dialah kerajaan langit dan bumi, termasuk kita dan milik kita di bumi ini. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Turja'ul umur, al-umur, urusan akan rujuk kembali kepadanya. Rujuk itu dari kata Raja Yarjau, kembali. Rujuk kembali kepada Allah SWT. Tidak ada satupun yang tidak kembali. Kenapa? Wal awalu wal akhir tadi. Kenapa dia milik segala sesuatu? Ya wal awal. Kenapa dia al-akhir? Karena semuanya kembali kepadanya. Jadi ayat 5 ini adalah penjelasan daripada wal awalu wal akhir. Dia awal dan dia yang akhir. Yang sebelumnya tadi adalah tahu yang apa namanya? Batin kita, karena dia adalah huwa zahiru wal batin. Jadi Allah tahu semuanya. Dia juga yang membuat. Tanpa kita rasakan, siang hari kita mencari nafkah, malam hari kita beristirahat. Kemudian dengan perputaran bumi kita bisa menghitung 1 hari 24 jam, 7 kali 24 jam kita sebut dengan 1 pekan, 1 minggu, dan seterusnya. Tanpa kita rasakan, itu bisa kita lakukan karena ada gerak seperti ini. Di sini ada matahari, di sini ada bumi berputar terus-menerus secara konstan, sehingga kita bisa membuat perhitungan, dan dengan perhitungan itu kita semuanya bisa bikin perjanjian-perjanjian. Kenapa kita bisa berjumpa di sini pada jam setengah, pada jam setengah 8 tadi? Karena kita tahu kalau waktu Jakarta setengah 8, waktu Papua sudah setengah 10. Waktu Singapura sudah setengah 9. Kita tahu. Kenapa ya? Karena posisinya di bumi berbeda-beda. Bumi bulat. Jarak kita dengan matahari berbeda-beda. Maka kemudian berbeda-bedalah waktu. Dan karena ada kesadaran seperti itu, kita tahu, oh kalau undangan Jakarta Time adalah 19.30, berarti Singapura Time adalah 20.30. Berarti Papua Time, Jayapura Time adalah jam 9.30, 21.30. Seperti itu. Dari mana munculnya kesadaran itu? Ya, dari perputaran bumi. Jadi jemaah sekalian sebagai semua ini bermula daripada kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. Yulijul laila fin nahar. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang. Dialah menyusulkan malam ke dalam siang, atau menyusulkan siang ke dalam malam. Wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi berganti terus-menerus seperti tadi gambar kita. Wa huwa alimun bidzati sudur, dan dia adalah alim, Maha mengetahui bidzati sudur, apa yang ada di dalam dada kita. Apa saja yang kita simpan dalam dada kita, Allah tahu. Allah tahu kita sedang berpikir apa, dan karenanya kita datang kepada Allah, kita tidak bisa bersembunyi. Saya kita datang kepada Allah menangis-nangis pada saat beribadah. Padahal yang kita tangisi bukan Allah, yang tidak disembah manusia, yang kita tangisi diri kita sendiri, karena kita ada masalah. Jadi kita cuma minta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ya, padahal masalah itu sebenarnya muncul karena jauhnya hubungan kita dengan Allah. Begitu hubungan kita dengan Allah intensif, dekat, maka kemudian masalah menjadi tidak ada. Apa sebabnya? Karena begitu berjumpa dengan keindahan wajah Allah, tidak ada lagi masalah yang menjadi masalah di mata kita. Semuanya adalah ornamen daripada keindahan universal. Ulangi lagi, bukan lagi masalah, tapi ornamen daripada keindahan universal. Dan inilah makna mara itu illa jamila. Jadi kalau kita masih menangisi masalah kita, dan kita datang rajin beribadah pada saat masalah kita ada, menunjukkan kita masih melihat Allah itu kecil. Kita hanya menempatkan Allah seperti pembantu, meminta Dia supaya menyelesaikan masalah kita. Dan begitu Tuhan menyelesaikan masalah kita lupa kepada Allah, bahkan kita pelitnya kepada Allah, tidak ketulungan. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Allah mengatakan wa huwa alimun bidzatis sudur. Maksud saya pelitnya kita kepada Allah tidak ketulungan artinya apa?
kalau berkaitan dengan kerja-kerja mendekatkan diri kepada Allah, kita hampir tidak mau berkorban. Korban waktu misalnya. Waktu saja. Kalau uang, tidak semua kita punya uang. Tapi kalau waktu, semua kita punya waktu. Ingat, sekaya-kayanya kita, semiskin-miskinnya kita, setinggi-tingginya pangkat dan jabatan kita, sejelata-jelatanya kita, kita semuanya waktunya sama. 24 jam dalam satu hari. Orang kaya 24 jam satu hari, orang miskin 24 jam satu hari, orang berpangkat tinggi 24 jam satu hari, orang biasa jelata adalah juga 24 jam sehari. Tidak ada bedanya. Iya. Kalau kita tidak mampu dengan alasan sibuk, berarti kita tidak mampu menyisihkan, memanage waktu kita untuk menyimpan waktu kita sebagian untuk ma'rifat kepada Allah SWT. Ma'rifat kepada Allah artinya apa? Belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui kitab sucinya. Kapan kita datang kepada Allah? Ketika ada masalah lagi. Sakit keras. Banyak utang. Ada problem di kantor. Di rumah tangga. Baru kita datang kepada Allah. Dan jadi jemaah sekalian berbahagia. Bukan salah, saya tidak mengatakan, kita tidak mengatakan ini salah. Tapi betapa jauhnya kita kepada Allah. Kita belum mengenal hakikat Allah. Bahwa kalau kita sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, tidak ada lagi masalah. Kenapa? Karena yang ada secara mutlak hanya Allah. Selain daripada Allah, hakikatnya tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti tidak ada masalah. Karena masalah disebutkan apa? Misalnya masalah ditimbulkan karena tidak punya uang. Lah, uang kan hakikatnya tidak ada. Masa kita percaya ada masalah dari ketiadaan? Ya. Kita mengatakan bahwa manusia hakikatnya tidak ada. Masa kita percaya ada masalah dari manusia? Tidak ada. Kapan apabila kita sudah percaya, sudah yakin, sudah marifat, bahwa hanya Allah saja yang ada. Yang lain itu adalah merupakan tajalli saja. Adalah merupakan manifestasi saja daripada Allah. Kalau kita sudah sampai derajat ini, Pak Ustaz yang berbahagia, maka tidak ada lagi yang buat kita jadi masalah. Ya. Ketika orang stres hanya karena uangnya sedikit, ketika orang menjadi depresi hanya gara-gara bermasalah dengan pasangannya, maka kemudian ada orang yang bersifat biasa-biasa saja. Seperti kata Bunda Zainab, di problem itu adalah problem yang sangat besar kalau kita lihat. Kasus Karbala itu kasus, lihatlah, berjuta-juta orang datang ke sana untuk merasakan itu. Tetapi bagi yang menyaksikan langsung kejadian itu, dan bakal menjadi korban perundungan dalam kejadian itu, hanya berkata, ma ra'aitu illa jamilan. Tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan. Apa sebabnya? Wa huwa alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam dada kita. Kenapa? Huwa ma'akum aina ma kuntum. Aja mas Kester bahagia. Inilah kita manusia. Tahu Bapak sekalian apa ini uang? Uang ini kan dari kertas. Kertas dari bambu atau dari pohon. Pohon tidak bisa tumbuh kalau Tuhan tadi tidak memberikan kehidupan padanya. Tapi begitu kita dapat uang dan Tuhan minta, itu luar biasa kita berpikir. Ya. Luar biasa kita berpikir. Menghabiskan uang untuk kepentingan yang sia-sia, oh gampang kita lakukan. Banyak orang menghabiskan uangnya untuk yang sia-sia, yang tidak punya nilai. Apa nilai apa? Nilai qurbatan ilallah. Yang bernilai bagi seorang hamba adalah qurbatan ilallah, aktivitas yang mendekatkan kepada Allah. Tetapi banyak orang yang sekalian bisa menghabiskan dananya, uangnya untuk aktivitas yang tidak qurbatan ilallah, tapi yang qurbatan ilallah belum tentu. Nah, mas sekalian berbahagia, maka Allah berfirman tentang infak, melanjakan waktu. Ini kita sudah bahas di surat Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah memperumpamakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah, ingat kata di jalan Allah itu artinya qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, qurb, untuk mendapatkan derajat qurb. Jemaah sekalian kita ulangi, kalau kita berdoa qurbatan ilallah, berarti kita berjanji kepada Allah, ya Allah, saya melakukan ini supaya saya mendapatkan derajat qurb, dekat kepadamu. Karena hanya dengan dekat kepadamu, Allah, saya bisa merasakan kebahagiaan hakiki. Allah mengatakan, orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sama dengan sebutir biji yang ditumbuhkan menjadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 mi'atahab, 100 biji. Baru kemudian Allah mengatakan, yudha'if liman yasha. Jadi ini hanya perumpamaan saja, jemaah sekalian, bahwa inilah ayat yang kemudian menjelaskan kalau kita datang kepada Allah dengan sejengkal, Allah datang kepada kita sehasta. Kita datang kepada Allah sehasta, Allah datang kepada kita sedepah. Aminu billah, kata Allah. Berimanlah kepada Allah wa rasuluh dan rasulnya.
Jadi aminu billahi wa rasuli. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu, nafkahkanlah, belanjakanlah. Mimma, sebagian dari apa-apa, ja'alakum, yang kami jadikan untuk kalian. Mustakhlafina fihi, yang kalian menguasainya. Jadi kami berikan otoritas kepada kalian untuk berkuasa. Misalnya terhadap tubuh kalian. Kemudian kami berikan akal untuk kalian kuasai, gunakan. Setelah menggunakan akalnya, dikombinasikan dengan tubuhnya, lahirlah keterampilan. Keterampilan, lahirlah jasa, imbalan, barter, dan sebagainya. Lahirlah perdagangan. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai, lahirlah pendapatan, lahirlah uang tadinya. Jadi uang itu hasil dari apa? Hasil daripada barter. Barter apa? Barter skill, keterampilan. Keterampilan itu adalah kombinasi antara tubuh dan akal pikiran. Nah sekarang, siapa yang memberikan itu semuanya? Allah. Lalu jemaah sekalian berbahagia. Ketika kita mendapatkan semuanya lalu kita tidak berinfak di jalan Allah, Allah menggunakan kata-kata ini. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan belanjakanlah sebagian yang Allah kuasakan kepada kalian. Falladzina amanu, maka adapun orang-orang beriman. Minkum, di antara kalian, wa anfaqu, dan belanjakan. Wa anfaqu. Jadi adapun orang-orang beriman dan menafkahkan hartanya ini. Perhatikannya sekalian. Adapun orang-orang beriman, ini tadi beriman di atas, jadi ini beriman, objeknya tadi Allah dan Rasulnya. Maka adapun orang-orang beriman, wa anfaqu, dan berinfak, seperti tadi di sini juga, lahum ajrun kabir, maka Allah berikan kepada mereka imbalan yang paling besar. Apa itu ajrun kabir? Jangan bayangkan sorga, jangan bayangkan bidadari, tapi bayangkan apa? Qurbatan ilallah, derajat qurb, makam qurb, muqarrab. Ingat yang paling tinggi adalah muqarrabin. Kita sudah bahas muqarrabin. Makam qurb ini yang paling tinggi jemaah sekalian. Ini yang paling indah makom. Jadi Allah mengatakan lahum ajrun kabir, Allah berikan kepadanya imbalan dalam bentuk makam qurb. Jadi inilah yang harus kita amanu wa anfaqu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita biasanya juga mau menginfakkan harta kita kalau berkait dengan diri kita sendiri. Misalnya kita pergi haji umroh. Kenapa ya? Karena itu sebetulnya untuk berkait dengan diri kita. Kita yang menikmatinya, kita yang naik pesawat, kita yang jalan-jalan, dan seterusnya. Nah, jadi itu derajat pengorbanannya di sana masih sedikit sebetulnya. Apa itu kalau begitu? Infak yang paling tinggi adalah membantu Nabi menyebarkan keindahan ini kepada seluruh manusia. Saudara-saudara kita di Kristiani, kenapa sekarang berkembang pesat? Kita di Indonesia sudah mayoritas Islam. Dulu di Indonesia adalah di Asia Tenggara adalah agamanya Hindu-Buddha. Tapi kemudian karena ada yang menyebarkan ke sini, maka kemudian kita Islam. Tapi kita sekarang sudah Islam, bahkan mohon maaf, tidak bisa memberikan simpati kepada saudara kita di pedalaman, Kalimantan, Papua misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka memilih agama yang lain. Ya, coba lihat. Apa sebabnya? Ya tidak ada lagi aktivitas seperti yang kita bicarakan. Kita yang ada sekarang sibuk anfaku, tetapi hal-hal yang menyenangkan diri kita saja. Tidak ada lagi aktivitas menyebarkan. Kalau saudara-saudara kita di Kristiani ada namanya penginjilan, menyebarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Kemana saja ada daerah-daerah terpencil, kemana saja ada suku-suku yang belum mengenal agama, mereka tawarkan di sana. Nah, jemaah sekalian serbaheran, apa yang terjadi? Ya jangan heran kalau kemudian mereka menjadi agama yang paling mayoritas di dunia, pengaruhnya luar biasa. Allah mengatakan, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Ini Allah mencipta, Allah SWT menguasai alam semesta. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul. Apa masalahnya kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Jadi malakum, kenapa kalian ini? Apa masalahnya kalian ini tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Yada'ukum, padahal Rasul, Allah melalui Rasulnya mengajak, menyeru kalian litu'minu birabbikum, untuk beriman. Kata beriman di sini merasa aman, terikat hatinya, merasa aman hanya dengan Tuhan kalian. Bukan merasa aman dengan benda, bukan dengan merasa aman dengan pangkat dan jabatan. Siapa yang merasa aman dengan pangkat dan jabatannya, sebentar lagi dia tidak akan aman. Kenapa? Pangkat dan jabatan ada akhirnya.
Begitu pangkat dan jabatan tidak ada, tidak merasa aman lagi. Kapan kita merasa aman selamanya? Bersama dengan Allah. Karena dia tidak pernah tidak ada. Karena dia adalah hakikat ada itu sendiri. Litu'minu birabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Ingat juga kata Tuhan, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Sementara Allah itu telah menyimpan chips dalam jiwa kalian untuk menggerakkan, mengajak kalian untuk beriman kepada Tuhan. Bahkan untuk itu Allah mengambil misak perjanjian. Kita biasa angkat surat Al-A'raf 172, misak in kuntum mu'minin. Kita lihat di sini perjanjian kita di surat Al-A'raf. Kita sebut dengan syahadat pertama. Jadi kita sebut ini adalah syahadat pertama ya. Surat 7 ayat 172. Surat Al-A'raf ayatnya 172. Wa idh akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil min bani Adam, dari bani Adam, min zuhurihim, dari zuhurnya, dari tubuhnya, dari sulbi mereka, dari punggung mereka. Apa yang diambil di sana? Zurriyatahum, ketika mereka akan diduplikasi, ketika mereka akan dikloning, diambil dari zuhur mereka, zurriyatahum, keturunan mereka. Dan sebelum dipisahkan, maka kemudian sebelum dipisahkan menjadi anak namanya keturunan, washhadahum ala anfusihim, diambil dulu sumpah atas diri mereka. Asyhadahum, Allah mengambil sumpah mereka ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah bertanya kepada dirinya sendiri, kepada orang itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semuanya menjawab termasuk kita, bala, benar Tuhan, kamu adalah Tuhan kami. Syahidana, kami bersaksi, kami kata-kata syahidana di sini, kami merasakan kehadiran kamu. Syahidana itu adalah huduri, hadir. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya di akhirat kita tidak menyesal karena ternyata itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kata-kata yud'a tadi itu, yada'u tadi itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kata-kata yada'u di sini sudah ada dalam diri kita. Yada'ukum litu'minu birabbikum. Maka jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat Allah, kitab suci Al-Quran datang kepada kita adalah dalam bentuk kitab suci. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya tentu adalah abad di sini tunggal adalah Rasulullah, ayatin bayyinatin, ayat yang sangat jelas. Jadi artinya apa? Hamba itu adalah ayat sekaligus ini, perhatikannya sekalian. Kepada hambanya artinya ke dalam jiwanya, ayatin bayyinatin, berarti ayat atau kitab suci itu adalah hamba itu sendiri, abdihi. Apa tugasnya? Liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minaz zulumati ilan nur. Jadi yang bisa mengeluarkan kita itu sebetulnya adalah abdihi. Ingat jemaah sekalian, abdihi, hambanya. Kalau kitab suci Al-Quran Mushaf ini tidak berbicara kepada kita, kitalah yang membuatnya berbicara dengan mengucapkannya. Tetapi kalau abdihi, dialah yang bisa mengeluarkan kita. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Jadi begitu abadnya kita tolak, maka kita sangat terbalik. Bisa sangat terbalik. Bukan keluar dari kegelapan, tetapi minan nuri ila zulmat, keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Kapan? Apabila abad ini kita tolak. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sungguhnya Allah SWT kepada kalian semuanya laraufur rahim. Artinya kalau kita tadinya pernah kegelapan dan kita ingin kembali kepada cahaya, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas sekalian berbahagia, ayat terakhir berbicara tentang Futu Mekah, Fathul Makkah. Yang dibicarakan adalah bahwa berbeda antara orang yang bersama dengan Nabi sebelum Futu Mekah, berjuang bersamanya, dan orang yang masuk Islam setelah Futu Mekah, Fathul Makkah. Ini adalah ilustrasi Ka'bah Mekah. Ya. Allah berfirman seperti ini. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Malakum, kenapa kalian ini kok tidak menginfakkan ini? Tunfiku lagi, menafkahkan. Jadi seakan-akan Tuhan Heranku, kenapa kalian tidak mau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah untuk supaya agama ini dikenal kepada seluruh manusia. Ya. Supaya agama hanya jangan menjadi kenikmatan pribadi kita sendiri, tapi menyebar ke seluruh manusia. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi miratus samawati. Sementara
yang kalian miliki di muka bumi ini adalah Allah. Kalian ini adalah diwariskan oleh Allah. Jadi wallah walillahi miras. Jadi Allah lah yang merupakan pemilik miras, mewarisi. Artinya apa? Yang kita miliki ini bukan kita sebetulnya. Kembali lagi kepada Allah. Ingat, wal awal wal akhir. Maka semua yang kita sebut milik kita, rumah kita, tanah kita, tenaga kita, bahkan tubuh kita akan kembali kepada Allah. Karena Allah lah merupakan pewaris as-samawati wal ard. Karena dia tadi adalah wal akhir, wal awal wal akhir. Yang namanya akhir berarti semuanya kembali kepada dia. La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian. Man anfaqah, jadi tidak sama. La yastawi minkum, man orang. Anfaqa menginfakkan, menafkahkan hartanya min qablil fathi, sebelum Futu Mekah. Jadi ini adalah sebelum Futu Mekah. Dalam mengatakan tidak sama di sisi Allah nilainya orang yang membelanjakan hartanya sebelum Futu Mekah. Min qabl itu sebelum Futu Mekah. Sebelum itu berarti dari Mekah, kemudian pergi ke Madinah, orang awal masuk di Madinah juga dikategorikan di sini. Lalu kemudian Nabi Futu Mekah. Nah, setelah Futu Mekah ada orang berbondong-bondong masuk Islam. Banyak di antara mereka masuk Islam bukan karena hatinya kepada Islam, tetapi karena tidak punya lagi tempat untuk berkembang. Man anfaqa min qablil fathi wa qatala, dan berjuang berperang bersama Nabi. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka itulah yang berperang bersama Nabi sebelum Futu Mekah yang mendapatkan a'zamu darajatan. Minal ladzina anfaqu, ketimbang atau daripada orang-orang yang anfaqu menginfakkan hartanya min ba'du, setelah Futu Mekah. Jadi cuma sebagai ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang masuk Islam setelah Futu Mekah jauh lebih di bawah nilainya daripada orang yang Islam sebelum Futu Mekah. Bahkan berhijrah bersama dengan Nabi, berperang bersama dengan Nabi. Cuma memang yang masuk Islam setelah Futu Mekah termasuk kita sekarang, Allah mengatakan wa kullan, tiap-tiap mereka itu wa'adallahul husna, Allah berikan kepadanya kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Siapakah yang kita akan perlu bahas yang masuk Islam setelah Futu Mekah dan mempengaruhi sejarah Islam belakangan? Orang ini. Ya. Haji Mas Kaisar bahagia. Jadi kita bahas orang ini. Siapakah orang ini? Abu Sofyan. Ya. Abu Sofyan ini nama aslinya adalah Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf ini ketemu dengan Nabi kita. Nah, jemaah sekalian, ini adalah Umayyah. Dari sinilah lahir istilah dinasti Umayyah. Ya, dari sini Umayyah. Ya. Dari situlah lahir dinasti Umayyah. Atau lebih dikenal dengan panggilannya Abu Sofyan bin Harb. Ini Abu Sofyan bin Harb adalah salah seorang pemimpin utama Bani Quraisy di Mekah yang sangat menentang Muhammad. Ini bukan saya bilang, ini adalah dari Wikipedia ini jemaah sekalian. Ini kita ambil dari Wikipedia berbahasa Indonesia. Ini Abu Sofyan adalah pemimpin Bani Quraisy yang sangat menentang Nabi Muhammad. Akan tetapi di kemudian hari, kapan di kemudian harinya? Setelah Futu Mekah. Kemudian memeluk agama Islam. Keturunan Abu Sofyan inilah kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Jadi Islam yang datang dengan sistem ilahiyah tiba-tiba berubah menjadi kerajaan kembali, itu dirintis oleh keluarga Abu Sofyan. Dinasti Umayyah namanya. Yang memerintah dunia Islam antara tahun 661 sampai 750, yaitu 79 tahun, sebelum kemudian diganti oleh dinasti berikutnya, dinasti Abbasiyah. Islam kemudian menjadi kerajaan lagi. Dan jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi kita tahu. Pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan, perang saudara demi perang saudara. Sistem kerajaan. Namanya khalifah, tetapi turun-temurun. Ketika kita mengatakan bahwa khalifah setelah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, ditolak. Tapi kalau kita katakan khalifah setelah Muawiyah, Yazid, tidak ditolak. Luar biasa jemaah sekalian. Khalifah setelah Harun al-Rashid, anaknya Rasyid, tidak ada yang berkomentar. Tapi kalau kita katakan keturunan Muhammad, itu salah. Kita menerima keturunan Abu Sofyan menjadi pemimpin. Kita menerima keturunan Harun al-Rashid menjadi pemimpin. Tapi keturunan Nabi Muhammad kita tolak jemaah sekalian. Padahal keturunan Nabi Muhammad diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang suci. Innama yuridullah
liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Keturunan Abu Sufyan kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Ya. Coba lihat Mas sekalian. Abdul Syams tadi, Umayyah tadi, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf ke atas. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Jadi Abu Sufyan lah yang dikatakan tadi paling terdepan melawan Nabi ketika di Mekah. Bahkan Abu Sufyan lah yang paling sering memobilisasi tentara untuk melawan Nabi ketika pindah ke Madinah. Abu Sufyan kemudian anaknya Muawiyah menjadi pemimpin. Ketika Ali naik, kemudian diperangi oleh Muawiyah. Dan secara sepihak Muawiyah memilih siapa? Anaknya Yazid sebagai pemimpin. Yazid ini membunuh Sayyidina Husain di Karbala yang sekarang ramai di Karbala. Muawiyah memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang keempat versi Sunni. Kemudian Yazid mengirim 30.000 pasukan membunuh Abu Abdullah Imam Hussein di Karbala. Dan ini Mas Kaisar Bahagia, hampir banyak orang yang tidak berkomentar tentang ini. Padahal kita lihat siapa ke atas ini. Nah, Mas Kaisar setelah Yazid meninggal, coba lihat. Ini Muawiyah, ayahnya meninggal tahun 680. Dianya meninggal kapan? 683, cuma 3 tahun. Coba lihat Bapak sekalian. Cuma 3 tahun menikmati dunia, tetapi rela mengorbankan darah cucu Rasulullah. Rela mengorbankan darah cucu Rasulullah dengan pembantaian yang luar biasa. Yang oleh Imam Suyuti saya tidak sanggup menceritakannya. Setelah dia meninggal digantikan oleh putranya Muawiyah II, tapi tidak lama kemudian diambil alih oleh Marwan, dinasti Marwaniyah. Coba kita lihat selisihnya dengan ini cuma 1 tahun, 83, 84. Terus untuk apa sih sebetulnya orang mengejar-ngejar kekuasaan seperti ini? Itu mereka, tetapi kita di mana posisi kita sekarang? Harusnya kita melakukan penilaian di mana kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kita berada di mana? Di belakang Yazid, Muawiyah, Abu Sufyan kah? Atau di belakang Imam Hussein, Sayyidina Ali, atau Rasulullah kah? Sejarah sangat terang benderang, Bapak Ibu sekalian. Informasi sekarang sangat terbuka. Makanya Mas Kaisar Bahagia, kita ulangi lagi tadi. Kok kenapa kalian tidak membelanjakan harta di jalan Allah? Artinya apa? Mengembangkan agama Muhammadi ini. Sementara semua yang kita miliki adalah milik Allah. Nah, Mas Kaisar Bahagia, mohon maaf ini panjang sekali sampai jam 9. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan yang kita bisa dapatkan dari sini, dari ayat-ayat ini. Perlu saya sampaikan sebelum penutup bahwa akhir daripada surat Al-Waqiah perintah bertasbih. Bapak Ibu sekalian masih ingat akhir daripada surat Al-Waqiah kemarin? Yaitu ada kata-kata lahuwal haqqul yakin, kemudian fasabbih bismi rabbikal azim. Itu akhir daripada surat Al-Waqiah. Baru permulaan daripada surat Al-Hadid adalah sabbaha lillahi ma fis samawati. Jadi seakan-akan Al-Hadid ini adalah merupakan kelanjutan, jawaban daripada surat surat Al-Waqiah. Kita lihat di sini. Di jemaah sekalian adalah permulaan surat Al-Hadid. Ini permulaan surat Al-Hadid. Sabbaha lillah ma fis samawati wal ardh. Akhir daripada surat Al-Waqiah. Inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim, baru sabbaha lillahi ma. Allah menyuruh kita bertasbih, maksudnya apa? Kita sudah bahas. Baru Allah katakan, ingat, kalau kalian tidak bertasbih kepada Allah, siapa Allah? Tidak langsung kepada Allah. Namanya fasabbih bismi, kita sudah bahas ini. Bismi namanya. Fasabbih bismi rabbika. Kalau kalian tidak melakukan ini, maka kalian lebih hina daripada alam semesta. Karena apa saja yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Al-Fakir berdoa semoga Allah membimbing Al-Fakir. Kalau ada yang salah, supaya diberikan pemahaman yang benar. Terima kasih banyak. Walaupun minkum yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Majil para jasan. Labaik yasin. Labaik yasin. Labaik yasin. Ustaz, beri pencerahan
bagaimana hakikat bertasbihnya tadi daripada derajat nafs amarah sampai kepada makam kurbatan ilallah di makam Saud. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak. Mas Kester bahagia, jadi kita sudah sampaikan dulu bahwa jiwa kita itu bertingkat-tingkat juga, ada 7. Kita lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali jumlah 7, kata-kata tasbih tadi ada 7 surat dimulai dengan kata tasbih. Subhanalladzi asra bi abdihi, kemudian subhanallahi, terus yusabbihulillahi, terus kemudian subbihismi rabbikal a'la. Begitu juga iza jaa dan seterusnya itu 7 kali juga, dan banyak lagi. Nah, Mas Kester bahagia, termasuk jiwa kita itu 7 tingkatan pernah kita bicarakan, mulai daripada nafsu amarah sampai kepada nafsu kamilah. Nah, Mas Kester bahagia, khusus untuk nafsul mutmainnah. Mutmainnah kita sebut dengan nafs yang sudah mencapai derajat sakinah. Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi harus dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ridho bukan tidak cukup ridho, tapi diridhoi. Artinya apa? Makamnya mendekatkan diri dan didekatkan. Jadi dalam usaha qurb untuk mencapai derajat muqarrab. Jadi pada saat kita berniat qurbatan atau kata qarrub ilallah, maka sebetulnya kata taqarrub itu berusaha untuk mendekat. Upaya kita, ikhtiar kita berusaha mendekat kepada Allah namanya muqarrib. Nah, ketika Allah datang mengulurkan tangannya, kurang lebih begitulah, menarik kita dari bawah ke atas mendekat kepada dirinya, namanya muqarrab, muqarrabin. Malaikat-malaikat disebut dengan muqarrabin. Rasul-rasul insan suci adalah muqarrabin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kapankah kita bisa mencapai derajat ini? Yaitu tadi ada kata-kata sakinah tadi yang dibicarakan Pak Nur. Apa itu sakinah? Sakinah itu kita bicarakan dulu secara bahasa. Sakinah secara bahasa artinya menetap. Sakana yaskun itu menetap. Jadi kalau kita menetap di suatu tempat namanya sakin. Kita tanya aina taskun, aina taskun. Di mana kamu tinggal? Sakin orang yang tinggal. Sukan adalah bentuk jamak. Jadi adalah tinggal menetap namanya sakin, sakana. Satu, yang kedua sakana juga bisa bermakna sudah berhenti, sudah sampai. Dan karena sampai sudah tenang. Ya. Makanya sesuatu yang tidak ada lagi bunyinya disebut dengan sukun. Sukun itu namanya huruf sakinah. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf sakinah. Dari kata sukun, mendapatkan sukun. Sukun itu adalah sudah tidak ada lagi nol. Yang sukun itu kan simbolnya kayak gini, kayak nol. Dan dia berhenti. Tidak ada bunyi lagi. Kalau ada bunyi kan A, I, U itu ada namanya. Dhamma, fathah, kasrah. Tapi kalau sukun dia begini. Mati. Kayak begitu. Ya. Apa namanya? Tidak ada lagi bunyi kecuali kayak direm, berhenti. Ya. Apa namanya? Kayak itu adalah berhenti di sana. Nah, Mas Kaisar bagi intinya adalah sakinah simbol berarti nol, tidak ada lagi. Yang ada hanya dia, kitanya yang tidak ada maksudnya. Yang kedua sudah berhenti sampai di sana. Ya, ketika mencapai derajat itu, maka itu yang disebut dengan derajat qurb. Nah, Mas Kaisar bagi bagaimana mencapai derajat itu? Tadi tangga, fasilitas, sebuah hadis qudsi Allah menyebut bahwa itu adalah kitab suci. Baik kitab suci yang berbicara, natik, ataupun kitab suci yang diam, samit. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak mungkinlah berkumpul tiadalah berkumpul satu kaum, satu kelompok fi baitin di sebuah rumah min buyutillah, maka rumah mereka masing-masing disebut sebagai baitullah. Apa yang mereka lakukan di sana? Yatluna kitab Allah. Mereka yatluna kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka sakinah. Ingat, nazal alaihimus sakinah. Wa ghasyatumur rahmah. Setelah sakinah baru Allah kucurkan kepadanya rahmat. Baru wa khaffat alaihimul malaika. Baru Allah mengirim malaikat bersab-sab dari rumahnya sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir wa zakarhumullahu fiman indah. Allah menyebut nama orang itu beserta orang tuanya
di sisi majelis para malaikat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka menghadiri majelis kita setiap Jumat, Senin dan Rabu ini, maka insya Allah seperti tadi janji Allah, Allah mengirim kepada kita tadi sakinah, rahmah, kemudian Allah mengirim kepada kita malaikat, karena rumah-rumah kita disebut Allah sebagai mim buyutillah, rumah-rumah Allah SWT. Jadi seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita akan sampai kepada Dia. Apa tadi tandanya? Ingat ya sekalian, nol. Apa artinya nol? Kita tidak ada lagi. Kita tidak ada hasrat. Kita tidak ada keinginan. Tidak ada kehendak. Kehendak kita, keinginan kita adalah sudah berimplikasi, sudah bersinggungan dengan keinginan kehendak Allah SWT. Secara pribadi dari kita sudah tidak ada lagi. Semua yang kita inginkan adalah keinginan Allah. Semua yang kita kehendaki adalah kehendak Allah. Inilah tanda kita mencapai derajat qurb. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suwandi. Ustaz, itu dari silsilah tadi saya baca bahwa salah satu dari anak dari Abu Sufyan itu adalah Amr. Dan kita mengenal Amr bin As. Padahal Amr bin As itu kan yang diputus keturunannya. Bagaimana itu? Apa sama itu? Itu juga itu? Iya, namanya saja yang sama Pak Suwandi. Jadi tadi ada beberapa nama yang sama di sana. Bahkan ada nama Muhammad juga ya. Udah begini Ustaz, itu kan Asnya itu kan yang dia tuh kan yang terputus itu bukan As itu. Kalau Amr itu dan As berarti tidak terputus dong Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kalau Amr yang dekat dengan Nabi dan keluarga Nabi itu adalah namanya Amr bin Yasir, Ammar bin Yasir. Bukan Amr bin As. Bukan yang Asmi yang suka melawan Imam Ali itu, Pak. Iya. Amr bin As. Iya. Ya, itu. Ya kan tadi di golongan itu. Jadi dia termasuk jadi Amr bin As itu memang berada di pihak Abu Sufyan kan waktu perang dengan Ali. Iya. Jadi lain dengan Amr dan Abu Sufyan gitu. Tadi kan ada anak Abu Sufyan. Iya, beda namanya saja yang sama. Oh begitu Ustaz ya. Iya, namanya sama tetapi orangnya berbeda. Saya katakan tadi nama di situ banyak yang sama dengan yang tokoh tapi beda, seperti nama Muhammad juga ada di sana tadi. Tidak sah dengan katanya Amr Sa'as karena anak Abu Sufyan karena Iya, betul. fitnah ada dengan itu yang lain gitu. Ada ya terima kasih Ustaz. Iya, betul. Sama-sama Pak Hasan. Banyak nama-nama yang sama dalam bahasa Arab. Bapak sekalian ada lagi, kalau tidak ada kita tutup ya. Ada Ustaz. Ya, silakan Bu Dokter. Sudah kelihatan Ustaz? Belum, lagi proses. Oh iya. Lagi muter-muter. Ini dah. Jadi dari Pak Burhan ya. Jadi dari Pak Burhan ini bertanya tentang hijab-hijab zahir dan batin sehingga tidak merasakan dia berada bersama setiap makhluknya. Terasa bahwa dirinya adalah dia. Ya, betul. Terasa bahwa dirinya adalah dia karena setiap pembicaraannya lewat kalamnya adalah tuntunan agar ciptaannya yang bernama manusia itu seharusnya selalu bertasbih kepadanya, betul. Ilmu filsafat dan irfan adalah penghalusan ilmu yang gabungannya dengan tadabbur Al-Quran menampakkan lagi bahwa kita ini adalah hanya bayang semacam, betul. Setiap ayat-ayat Al-Quran menampakkan betapa Allah itu adalah segala-galanya, betul sekali. Dan manusia adalah penampakan dia, betul. Kalau sudah sampai di sini, berarti paman kita sudah benar. Jadi kita tidak melihat apa-apa lagi selain dia. Jadi kita tidak melihat apa-apa lagi kecuali dia. La haula wa la quwata illa billahil azim, betul. Saya kira udah benar ya. Saya kira jangan sekalian kalau tidak ada lagi kita tutup sampai di sini karena sudah lewat. Wa'alafu minkum dan terima kasih banyak telah bersama dengan kita dalam membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mencatat Bapak Ibu semuanya sebagai hamba-hamba nanti ketika kembali kepadanya. Ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah, Allah memberikan kepada Bapak Ibu semuanya syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.